Halo guys, I'm back. Setelah lama nggak upload video, akhirnya gue kembali dan memutuskan untuk membuat sebuah video lagi. Kenapa? Karena gue liburan dan bosen banget. Kerjaan gue cuma bangun, makan, abis itu tidur lagi. Muter-muter doang, itu aja. Nah, jadi gue memutuskan untuk membuat sebuah video. Di video kali ini, gue bakal mereview sebuah konsol handheld yang menjadi penerus dari The Legend Nintendo DS. Inilah, The New Nintendo 3DS XL. Di balik namanya yang panjang tadi, The New Nintendo 3DS XL, konsol ini memiliki quirks and feature yang nggak dimiliki oleh konsol handheld lain zaman sekarang. Salah satunya adalah 3D screen, seperti namanya 3DS, dan juga layarnya yang ada dua. Jadi game-gamenya itu unik semua, pakai dual screen kayak gini. Tapi apakah worth it untuk membeli konsol ini di tahun 2022? Atau 2023, soalnya bentar lagi mau ganti tahun nih, jadi 2023. Video ini gue rekam 9 hari sebelum 2023. So, is it worth it? Seperti yang gue sebutkan tadi, konsol ini merupakan konsol penerus dari The Nintendo DS yang menjadi konsol paling banyak dibeli sepanjang masa. Untuk mencahin rekor tuh, pokoknya top 1 konsol handheld itu Nintendo DS, bukan yang ini, sebelumnya. Kakaknya. Tuh. Dan pada Maret 2011, Nintendo memutuskan untuk merilis konsol terbaru mereka, yaitu Nintendo 3DS dan Nintendo 3DS XL. Konsol itu pada zamannya menarik banyak orang. Kenapa? Karena fitur-fiturnya yang unik. Salah satunya adalah 3D screen dan dual screen ini loh. Dan juga mereka menambahkan peningkatan performa dari konsol sebelumnya, Nintendo DS. Menjadi dia game-gamenya itu lebih advance dan lebih bagus gambarnya. Meskipun nggak sebagus game-game sekarang, cuman bagus. Fitur 3D dan layar ini akan gue jelasin di segmen selanjutnya. Setelah perilisannya, Nintendo dengan kesuksesan penjualan mereka yaitu sampai 75 juta kopi di seluruh dunia, mereka merilis lagi nih versi terbaru dari Nintendo 3DS, yaitu New Nintendo 3DS dan New Nintendo 3DS XL. Ini penyegarannya ada di bentuknya, itu lebih fresh, nggak terlalu kotak-kotak banget, dan layarnya itu dibesarkan ya, lebih besar daripada generasi sebelumnya. Dan ada tambahan fitur ini, C-Pad. Ini buat ngeliatin ngontrol kamera di game-game yang ada di sini. Tapi ini jarang dipakai sih, cuman ya upgrade. Nah, unit yang gue pegang sekarang ini adalah The New Nintendo 3DS XL, yaitu yang versi paling tingginya, jadi yang paling baru dan yang paling bagusnya. Gue beli konsol ini di pertengahan Agustus dengan kondisi second, dan gue dapat unit yang menurut gue itu kondisinya masih bagus banget. Di dalam kotaknya kita dapat banyak kitab-kitab, tapi semua kitabnya ini bahasa Jepang. Karena unit yang gue pegang ini region Jepang, sehingga isinya juga bahasa Jepang. Kotaknya pun bahasa Jepang. Konsol ini punya ukuran yang compact, panjangnya cuma 6,8 inci dan lebar itu 6,3 inci. Tebalnya itu cuma 21,5 mm kalau nggak salah. Nah, ukuran yang compact ini memudahkan kita untuk memasukkan ke dalam kantong, sehingga esensi konsol handheldnya nggak hilang dan benar-benar bisa disebut konsol handheld. Layout tombol di 3DS ini sama kayak controller kebanyakan. Ada D-pad, arrow button, tombol XYAB, C-pad, tombol start dan select, trigger kanan dan kiri, dan left right button. Di layar atasnya kita punya dua slider, yang kanan untuk ngatur 3D, intensitas 3D-nya, dan yang kiri untuk ngatur volumenya, makin besar makin kecil. Di atasnya kita bisa lihat ada dua speaker stereo, yang suaranya itu cukup aja untuk sebuah konsol handheld, nggak bagus dan nggak jelek. Kemudian di atas ini ada kamera depan, yang berfungsi untuk nge-scan muka kita, untuk aktifin fitur 3D-nya. Kemudian ada dua kamera belakang ini, fungsinya juga sama, untuk ngatur 3D. Dan kualitas gambar yang dihasilnya tuh, ya bad sih, parah. Di bagian bawahnya ada tombol power, tempat untuk naruh stylusnya. Kemudian ada juga headphone jack 3,5 mm dan tempat untuk naruh kaset gamenya, atau Nintendo itu sebutnya cartridge untuk gamenya ya. Kemudian di antara trigger kanan dan kiri itu ada lubang untuk ngecas. Seperti yang bisa kalian lihat, konsol ini punya dua layar. Yang bawah ini ukurannya 4,1 inci dan ini touchscreen ya, tuh. Touchscreen. Tapi ini sensitivitasnya nggak kayak HP zaman sekarang, itu masih agak delay sedikit. Nah, Nintendo ngebantu kita dengan ngasih stylus, sehingga sensitivitasnya tuh lebih mantap. Semili game. Oke. Nah, layar yang di atas ini ukuran tuh 4,8 inci. Ini punya fitur spesial yaitu 3D screen. Dengan fitur 3D ini, gambar tuh seakan-akan keluar. Coba kalian lihat. Apakah kelihatan di kamera? Kalau ada kamera kelihatan, ini kalau kita giniin, kalau gue lihat langsung, soalnya ini pakai teknologi yang dia deteksi muka. Jadi dia deteksi muka gue, lalu, nah, distabilin sama dia tuh. Jadi gambarnya tuh seakan-akan keluar. Ini kalau slider gue naikin lagi, itu makin keluar gambarnya. Kalau gue kecilin. Tuh. Keren bro. Keluar gambarnya. Tuh, kan? Nah, fitur ini nih membutuhkan kamera dan situasi itu yang stabil, dan gambarnya yang stabil. Kalau kalian goyang-goyang kayak gini, itu gambarnya jadi nggak jelas, ngeblur. Itulah mengapa kalau gue lagi rebahan, gue nggak pernah pakai video 3D ini.
itu malah bikin pusing, puyeng. Jadi gue mending gue matiin. Dan kalau fitur ini dimatiin itu bakal lebih menghemat baterai Nintendo kalian. 3DS ini punya kapasitas baterai yaitu 1750 mAh yang bisa bertahan itu dari 3 sampai 7 jam tergantung intensitas pemakaian kalian. Kalau kalian sering banget main game itu bakal makin cepet habisnya. Tapi kalau kalian main game, kalian standbyin lagi sleep mode, kalian main lagi, kalian buka lagi, ya itu bisa bertahan lebih lama harusnya. Ditambah lagi dengan kalian layarnya cerah apa enggak dan 3D atau enggak. Kalau itu berpengaruh. Nah, kalau gua sekali ngecas gue bisa tahan 2 hari. Soalnya 3D gue matiin, layarnya tuh gue masukin ke dalam mode power saving. Gue main 3 jaman, terus gue sleep, gue tinggal, habis itu besoknya gue buka lagi, gue main lagi. Baru habis baterainya, gitu. Oh iya, waktu pengecasannya tuh sekitaran 3 jaman ya, dari 0 sampai 100%. Seperti yang kita tahu, kalau Nintendo itu kalau bikin konsol, pasti diisi dengan game eksklusif yang banyak banget. Nah, khusus untuk 3DS ini, dia dikasih sama Nintendo tuh ada 1400 judul game. Ditambah lagi dengan kemampuan backwards compatibility-nya, Nintendo 3DS ini bisa mainin game Nintendo DS. Sehingga galeri game Nintendo DS masuk ke galeri game ini juga. Menjadi 3200 judul game kalau digabungin. Itu banyak banget. Itu kayaknya kalau seharian kalian mainin semua, kayaknya nggak bakal cukup. Nggak bakal sempet deh. Nah, belum selesai sampai situ. Kalau kalian beli ini konsol, di Indonesia terutama ya, rata-rata yang dijual di marketplace online itu sudah second, tambah lagi dia udah di CFW, alias custom firmware. Apa sih itu custom firmware? Jadi dia tuh ngebajak sistemnya ini yang tadinya original dikasih Nintendo, ini dibajak sehingga bisa mainin game-game dari file CIA atau alias kita ngomongnya gampangnya bajakan lah ya. Kita bisa download game-gamenya itu di Google Chrome, kemudian dimasukin ke micro SD yang ada di sini, colokin ke gamenya ini. Nah, kalau kita udah CFW, kita bisa buka aplikasi namanya FBI. Di situ kita bisa install game yang kita masukin tadi, CIA-nya ke micro SD. Di sini kita install, langsung bisa kita mainin. Kita nggak perlu lagi beli kaset fisik gamenya. Di sini yang cartridge tadi gue bilang cartridge, itu kita nggak perlu lagi beli gamenya, kita udah bisa main dengan cara download di Google. Semudah itu. Wow. Nah, Nintendo 3DS XL ini gue beli itu kalau salah pertengahan Juli, tadi bukan Agustus, sorry. Itu Juli. Gue belinya Juli dan itu gue beli dengan harga 1,8 juta di Tokopedia. Gue nemu di Tokopedia. Gue chat yang jual, sellernya. Gue minta kirimin video barangnya yang terkini kayak mana. Jadi kalian gue bisa lihat kondisinya. Gue tanyain apa minusnya, boleh kurang nggak? Boleh. Tadinya harga itu 2 juta pas, gue kurang jadi 1,8. Lumayan kan? Nah, kalau akhirnya gue deal dengan harga segitu dan dikirim, nyampe deh. Bagusnya, perintilannya lengkap semua. Dapat screen protector, dapat kotak, dapat kabel casan, lengkap semua. Dapat micro SD card gratis lagi. Jadi kalian tuh pinter-pinter nyari aja. Ada harga, ada rupa. Makin murah mungkin makin bagus atau makin jelek malah. Jadi kalian pinter-pinter nyari ya. Dan kalau udah kalian nemu barangnya, kalian tanya sellernya minusnya apa dan minta kirimin video barangnya. Jadi kalian nggak ketipu dan nggak kecewa dengan barang yang kalian beli. Nah, bagaimana dengan experience gue menggunakan konsol ini di penghujung tahun 2022? Mengingat bentar lagi ganti tahun, jadi apakah konsol ini worth it di tahun 2023? Umurnya sudah agak tua dibanding Switch dan Steam Deck, yaitu lawan-lawannya. Nggak lawan sih, sebenarnya adeknya ya. Switch dan Steam Deck itu adeknya. Nah, bagaimana kalau dibandingin dengan konsol-konsol yang tadi gue sebutin? 3DS ini memang powernya tidak sekuat Switch dan Steam Deck, tapi mengingat harganya yang lebih murah dibanding kedua itu, ini menjadi salah satu pilihan konsol handheld yang sangat worth it. Gue bilang sangat worth it, masih sangat worth it untuk kalian beli. Apalagi dengan fitur CFW-nya itu, kalian bisa mainin game dengan gratis. Switch CFW aja yang kalian pengen beli di online itu harganya masih sekitaran 3-4 juta. Itu second loh. 3-4 juta itu masih second. Steam Deck bagaimana bang? Steam Deck itu sudah lebih daripada Switch dan si 3DS ini. Steam Deck itu gamenya kan game-game PC. Sehingga powernya bakal lebih kuat dan harganya pun lebih mahal dibanding ini. Steam Deck sekarang harga itu sekitaran 12 jutaan atau 11 jutaan. Masih sekitaran harga di atas 10 juta. Itu nggak worth banget menurut gua. Sebagai gamer yang ekonomis ya, bukan kere, ekonomis, itu sebuah pengeluaran yang cukup besar, cuman buat apa? Main game. Itu masih menurut besar menurut gue juga seorang pelajar yang nggak punya banyak duit banget, itu masih pengeluaran yang sangat besar. Keuntungannya apa sih dibanding dua konsol tadi itu? Ini lebih enteng, ini ukurannya lebih kecil, lebih muat masuk ke kantong, lebih apa ya istilahnya, lebih handheld aja, lebih handheld. Gamenya juga lebih eksklusif, game-gamenya ini lebih banyak. Gamenya pun gratis CFW, itu sih kelebihannya. Kalau gua disuruh ngambil Switch atau ini, karena kalau duitnya ada sebanyak Switch ya, kalau duitnya ada sebanyak Switch, pilih apa ya? Pilih Switch. Tapi yang CFW, kalau yang OFW kurang tertarik karena game-gamenya Switch itu rata-rata mahal, 60 ribuan ke atas gitu deh. Buat kalian yang bilang kenapa nggak main aja di emulator bang? Kan emulator itu
kita lebih gampang bang, nggak usah beli si device-nya ini, nggak usah beli 3DS-nya ini. Bisa, soalnya sebelum gue beli ini, gue juga main di emulator. Tapi masalahnya, laptop gue ini, speknya nggak terlalu bagus. Jadi kalau main game-game ini pun, dia masih nge-lag. Udah gue coba beberapa settingan, gue ganti-ganti, tetap aja ada beberapa game yang nggak bisa dimainin. Seperti contoh, Luigi's Mansion itu agak kurang bisa dimainin di PC gue. Kecuali kalian punya PC yang dewa. Nah, kalau kalian punya PC yang dewa, emulator is better. Kenapa? Karena di emulator kalian bisa nge-emulate game-game di sini dan resolusinya itu di upscale, dikali 2, dikali 3, dikali 4, itu makin sampai kali 8 bahkan di Citra itu. Emulatornya adalah namanya itu Citra 3DS. Download aja di PC, di HP pun ada, tapi kalau di HP itu kadang-kadang kalau spek HP kalian tidak terlalu bagus itu bisa nge-crash dan HP kalian panas. Nah, gue udah nyoba di HP juga, itu bagus. Alhamdulillah di HP gue Pocophone F1 itu masih bagus. Jadi gue udah cukup berpengalaman, tapi kalau kalian pakai emulator, apalagi yang emulator yang di PC, itu esensi dari sebuah konsol handheldnya hilang. Karena dia tuh kayak main game biasa aja, dan agak kurang nyaman bagi gue, karena layar itu kan kebagi dua ya, atas dan bawah. Jadi kayak yang natural aja, posisinya kan enak, bisa langsung gitu, gitu kira-kira lebih. Gimana dengan game-gamenya antara Switch, Steam Deck, dan ini? Steam Deck itu udah pasti game-gamenya game-game PC, game-game berat, GTA 5. Itu bisa mainin game-game AAA dengan gampang dong tentunya. Tanpa harganya pun lebih mahal dibanding ini, 12 jutaan sampai atau 11 jutaan gitu lah, sekitaran segitu. Masih di atas 10 juta. Itu mahal banget untuk spending ke sesuatu yang main game doang gitu. Untuk saya seorang pelajar itu mahal, Pak. Kecuali Anda sultan atau keluarga konglomerat, boleh banget beli Steam Deck. Kasih saya satu, boleh. Kalau Switch bagaimana? Game-gamenya memang lebih update. Cuman ya masih lebih mahal dibanding ini. Itu kalau yang CFW, yang second, itu pun di online itu 3-4 jutaan di marketplace, gue pernah lihat. 3-4 jutaan. Atau mungkin 5 jutaan masih bisa tembus. Untuk yang CFW, jujur gue tertarik. Cuman pada saat itu gue beli ini, kondisinya ekonomi gue nggak cukup, jadi gue beli yang ini. Tapi kalau kalian memang punya dana buat yang CFW, yang Switch, saya saranin ambil yang CFW. Tapi kalau kalian masih mau nyoba-nyoba dulu, mainin game-game Nintendo, apa kalian suka apa enggak? Soalnya game-game Nintendo ini nggak kayak game-game game-game PC biasa. Itu game-game tuh kayak game yang imut-imut, grafis yang nggak terlalu bagus, cuman dia mementingkan gameplay dan story. Itu kalian coba dulu aja mainin game di sini, baru kalian coba terjun ke Switch. Tenang, kalian nggak bakal rugi kalau beli ini, soalnya harganya itu lagi stabil-stabilnya 1,5 sampai 1,8. Pokoknya masih di bawah 2 juta, aman. Pokoknya harganya masih stabil banget. Nah, buat kalian yang ngomong kenapa nggak main aja game di HP kalau emang ngejar yang namanya itu portabilitas? Enggak sih kalau gue tuh kurang suka game-game yang kayak Mobile Legends, PUBG, Free Fire. Gue kurang suka game-game yang kompetitif. Masalahnya game-game di HP sekarang itu rata-rata yang seru itu yang kompetitif. Dan saya tidak bisa main. Ya gue noob, cuma bukan gue noob. Maksudnya tuh gue tidak enjoying game-game seperti itu. Gue lebih suka game-game yang story, yang gameplay, yang cenderung ke arah sana gitu. Tidak ke arah tempurnya, nggak arah kompetitifnya. Jadi gue memilih untuk konsol seperti ini. Nah, ada yang bilang, kenapa nggak mainin game-game indie di Android? Kan ada juga yang berbayar. Iya, ada. Gue pernah nyoba beberapa. Gue suka, cuman itu masih sedikit banget dan udah gue mainin semua dan bosan. Saya main banyak game di situ, game-game yang story, asik, seru. Tapi saya butuh yang lebih. Inilah solusinya, 3DS. Buat kalian yang udah kepikiran buat ngambil ini 3DS, gue saranin ambil cepet-cepet. Kenapa? Soalnya perkiraan gue, tahun-tahun ke depan ini bakal menjadi sebuah kolektor item di kalangan para kolektor. Soalnya ini populasi makin dikit dan orang juga udah jarang mainin, tapi game-gamenya masih bagus banget. Jadi ini mungkin bisa jadi investasi atau mungkin harganya bisa jadi naik ya di tahun-tahun selanjutnya. Tapi kalau itu akan terjadi, kalian nggak bakal rugi ngambil nih konsol. Soalnya game-gamenya banyak, kalian bisa spend banyak waktu di sini. Game-gamenya tuh fun, enjoying banget, nggak bikin stres. Ada beberapa game-game puzzle yang bikin stres, cuman itu nggak termasuk. Itu seru, tetap seru. Nggak stres banget, main ML kalah terus, lost track. Enggak. Jadi kalian nggak bakal rugi beli ini game. Harganya pun stabil, di situ-situ aja. 1,5, 1,8, 1,7, di under 2 juta, di atas 1 juta, situ-situlah. Tenang, nggak bakal hancur. Dan itu juga harganya juga tergantung tipe yang kalian ambil. Apakah yang new, apakah yang old. Gitu, teman-teman. Nah, segitu aja review dari gua dari new Nintendo 3DS XL ini. Buat kalian yang suka konten-konten kayak gini, review-review barang, hobi, ataupun semacam teknologi begitulah, kalian bisa subscribe ke channel gua dengan aktifin lonceng dan support gua di kolom komentar, serta kasih like di video ini. Nah, dan gue juga makin semangat bikin video dan kalian bisa dapetin video baru dari gua. Terima kasih udah nonton video ini, and see you guys on the next video. Bye!